Selamat datang di channel Wah Aditya W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aditya Wahana MKom, dosen di Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Video pertama kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah bisnis berbasis internet. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah agar mahasiswa ataupun siapapun yang melihat video ini bisa tahu dan bisa paham apa itu bisnis berbasis internet, definisinya, komponen-komponen penyusunnya, apa saja yang perlu dilakukan, kelebihan, kekurangan. Tahun 1969 awal mulai ditemukannya internet. Internet mengubah banyak hal, banyak aspek dalam kehidupan manusia. Mulai dari bidang pendidikan, industri, bisnis, keuangan, bahkan sampai bidang terkecil dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dalam hal berbisnis. Dengan hadirnya internet, bisnis menjadi setingkat lebih tinggi. Kalau dulu, bisnis konvensional dijalankan dengan cara tatap muka, dijalankan dengan cara pertemuan antara penjual dan pembeli, menawarkan produk. Namun, seiring berjalannya waktu dan teknologi internet ini hadir mengubah sistem tersebut. Seperti mulai sekitar tahun 1900-an, internet mulai digunakan, 90-an, internet mulai digunakan sebagai media untuk jual beli ataupun berbisnis. Seperti kita ketahui ya, internet mulai masuk ke Indonesia tahun 1994 dan sampai hari ini ya perkembangannya sangat pesat. Khusus untuk bisnis, yang namanya bisnis itu kan pasti ada pembeli, ada penjual, ada barang. Nah, yang membedakan antara bisnis konvensional dengan bisnis internet itu hanya medianya. Mungkin barangnya sama, produknya sama, hanya medianya yang berbeda. Penjualnya sama, pembelinya sama, medianya yang berbeda, yaitu menggunakan internet. Nah, menurut para pakar, salah satunya adalah R. Kelly Rayner, ya, bahwa berbasis internet ataupun pembelian barang berupa barang atau jasa menggunakan platform yang berbasis internet. Nah, banyak orang bilang itu namanya e-business atau electronic business, i-business, internet business dan sebagainya. Cuman lebih spesifiknya semua hal ya berupa barang, bisa jasa itu dijual dengan platform berbasis internet. Platformnya seperti apa saja? Kalau dulu ya mungkin zaman-zaman itu ada email. Jadi mereka menawarkan barang dan jasa menggunakan email. Terus berkembang ada website. Jadi barang-barang itu diupload di website dan nanti pembeli bisa memilih. Nah, sekarang itu ada yang namanya e-commerce. E-commerce seperti mungkin toko hijau, toko pink, ya, toko orange dan sebagainya. Itu mulai banyak menjual ataupun menyediakan tempat untuk berjualan. Itu contohnya. Atau yang paling terbaru itu berjualan melalui sosial media. Jadi para penjual itu membuat akun space sosial media untuk menampung atau mendisplay produk-produk jualan mereka yang nantinya para pembeli bisa memilih di situ. Ya semacam katalog atau etalase online itu bisa menggunakan sosial media. Sosial medianya apa aja? Banyak ya. Bisa Instagram, bisa YouTube. Kalau dulu ada Facebook, ada tahun 90-an itu ada Friendster, 90-an 2000 awal itu ada Friendster. Ataupun bisa menggunakan messenger seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan mungkin yang terbaru ada Signal dan sebagainya. Nah, itu. Terus bagaimana sih cara kerjanya internet? Bisnis berbasis internet, Yang pertama, ada penjual di sini, ada pembeli, ya, ada produk, barang ataupun jasa. Yang mana produk, barang atau jasa itu dijual melalui platform berbasis internet. Nah, itu komponennya. Hampir sama kan dengan penjualan secara konvensional, yang membedakan hanya medianya saja, yaitu berbasis internet. Nah, selanjutnya selain medianya, ada juga konten, ya, konten penjualan ataupun cara promosi
barang dan jasa tersebut. Kalau dengan menggunakan konvensional, mungkin kita cukup membuat lapak di pinggir jalan atau membuka, kalau mungkin ada yang street food itu ya, dengan gerobak atau dengan mobil atau bisa dengan tenda dan sebagainya. Nah, dengan berbasis internet kita cukup membuat website atau mempunyai akun di media sosial atau mendaftar di marketplace dan sebagainya. Nah, itu satu perbedaannya ya di media dan juga nanti tempat atau cara berjualannya. Untuk proses transaksinya itu hampir sama. Ada penjual yang mempunyai produk, barang dan jasa, ada pembeli yang pengen beli. Terus di situ ada transaksi. Nah, yang membedakan kalau transaksi secara konvensional itu menyerahkan uang secara langsung. Kalau di bisnis berbasis internet itu pembeli itu akan mentransfer sejumlah uang bisa via transfer direct ya antar bank yang sama antar bank, bisa transfer ke marketplace atau bisa menggunakan, kalau di iklan-iklan toko Orange itu ada namanya COD ya. COD itu cash on delivery. Jadi saat barangnya sudah diantar, uangnya dibayarkan. Nah, itu contohnya. Nah, setelah penjual menerima pembayaran, selanjutnya penjual akan mengemas atau memasukkan barang tersebut di packing lah, di packing terus dikirimkan dengan jasa pengiriman ke pembeli. Nah, pembeli akan menerima barang. Begitu prosesnya. Jadi mungkin ada semacam delay ya atau gap untuk barang itu sampai dari penjual ke pembeli. Nah, kalau secara konvensional kita tinggal datang, bayar, barang bisa kita dapatkan. Nah, kalau dengan internet ya kita ada proses menunggu. Jadi si pembeli menunggu untuk barang sampai ke tempat. Terus apa sih manfaatnya e-bisnis itu? Nah, banyak sekali manfaatnya, diantaranya adalah memperluas pasar. Kalau dulu penjual hanya bisa berjualan, mungkin areanya terbatas. Di daerah tempatnya sendiri, mungkin radiusnya sekilo, 2 kilo, maksimal 5 kilo, atau mungkin 10 kilo. Tapi siapa sih yang mau beli sesuatu harus menempuh jarak puluhan kilo? Mungkin enggak. Nah, dengan adanya internet, batas jarak tersebut bisa dikurangi atau bisa dipersempit. Karena kita tinggal browsing, kita tinggal nyari. Contoh, saya mau beli barang dari Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Tinggal nyari di marketplace atau nyari di sosial media. Tinggal klik, pesen, bayar, selesai. Terus yang kedua, mendekatkan pembeli dan penjual. Kalau dulu mungkin kita beli di agen, kita beli sebagai pembeli ya, kita membeli di agen atau di reseller atau mungkin ngeteng itu apa ya? Pokoknya belinya cuma satu dua. Nah, dengan adanya internet kita bisa ketemu langsung sama penjualnya, bahkan sama produsernya langsung. Dia yang membuat yang memproduksi barang tersebut. Nah, yang selanjutnya biayanya lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Ada yang tahu? Nah, karena dengan internet kita nggak perlu sewa ruko, kita nggak perlu sewa lahan, kita nggak perlu beli tenda, beli gerobak dan sebagainya. Cukup bikin domain. Kalau mau pakai toko toko online sendiri, toko beli langganan domain, mungkin setahun 500.000 ya, 100.000 mungkin dapat, tapi yang benar-benar bisa bonafit itu sekitar 500. Dengan harga 500 tahun itu harganya lebih sangat amat murah daripada kita sewa lapak di pinggir jalan. Ya, dengan itu biaya lebih murah. Terus yang kedua, biaya promosi itu kan bisa lebih murah juga. Kenapa? Karena kalau selama ini kan promosi secara konvensional kita harus pasang baliho, sebar flyer, sebar informasi sebagainya. Dengan adanya internet kita tinggal menyebarkan informasi atau promosi melalui sosial media atau bisa di marketplace itu kan kadang ada fungsi untuk mempromosikan dagangan. Nah, itu lebih simpel. Nah, untuk membahas mengenai promosi ya nanti akan dibahas lebih lanjut atau lebih spesifik di mata kuliah digital marketing ya. Nanti silakan ambil mata kuliah itu di kelas digital marketing. Nah, selanjutnya meningkatkan brand awareness. Jadi mungkin banyak dari pembeli yang belum paham
atau belum tahu bahwa ada sebuah produk yang harganya terjangkau, kualitasnya bagus. Kalau dulu sepatu mungkin ya, ini saya ambil contoh sepatu. Orang taunya kalau sepatu itu brand yang bagus itu yang gambarnya centang gitu. Apa ya, sebut saja ini kalau nyebutin brand nanti dikira endorse. Ya sebut aja ya namanya Nike gitulah, centang atau yang ada tiga garis itu yang inisialnya Adidas. Nah itu mungkin orang dulu orang taunya itu kualitas yang bagus. Cuman kalau orang Indonesia apalagi sobat miskin itu ya kalau suruh beli sepatu, maaf lo ya sebelumnya, sepatu Nike Adidas tuh kayaknya mending buat jajan cilok deh daripada buat beli sepatu itu. Nah, dengan adanya perkembangan sekarang itu sudah mulai banyak sepatu-sepatu lokal ya, brand-brand lokal yang kualitasnya nggak kalah sama brand luar negeri ya. Sebut aja yang dulu dipromosikan sama seorang dokter ya, itu harganya lebih miring ya, walaupun nggak murah-murah banget tapi lebih miring lah. Kalau mau bergaya cukup bisa. Nah itu brand awareness. Jadi banyak produk-produk yang bermunculan. Nah dulu sekitar tahun 2010-an awal kalau nggak salah ya, mungkin pernah dengar istilah keripik pedas yang sempat fenomenal waktu itu. Nah kalau dulu kan keripik singkong itu belinya kiloan ya, jadi belum banyak orang yang tahu, ya biasa aja lah. Nah dengan adanya seorang pengusaha, dia bikin kemasan baru, rasa baru dengan, kalau nggak salah waktu itu level-level ya, di pedas level 1, level 2, level 3 dan sampai level, saya lupa lah level berapa yang paling pedas. Nah dengan adanya produk baru itu disebarkan melalui internet, itu brand awareness-nya meningkat. Jadi orang tahu ada keripik pedas, kemasannya bagus, harganya kalau waktu itu lumayan mahal sih, harganya sekitar 20-25 ribu. Padahal kalau beli di kiloan itu paling 10 ribu dapat hampir 1 kilo ya. Tapi itulah, jadi brand awareness, orang jadi tahu dan orang jadi mencari. Apalagi waktu itu cara pemasarannya menggunakan artis. Kalau sekarang istilahnya namanya endorse. Jadi artis dikasih keripik itu terus disuruh ngupload di akun sosial medianya. Makanya banyak orang yang tertarik. Nah, brand awareness meningkat. Atau mungkin baru-baru ini teman-teman pernah dengar kasusnya salah satu outdoor gear ya. Kalau ini malah menurunkan. Jadi gara-gara internet brand awareness-nya turun ya. Ada satu kasus seorang sebut YouTuber gitu ya, mereview tapi ternyata dikirimi surat somasi sama si yang punya brand. Akhirnya marah lah netizen itu ya. Netizen Indonesia itu kan gampang marah. Kalau ada suatu hal yang kontroversi pasti lebih banyak marahnya daripada damainya. Nah akhirnya brand tersebut hancur, turun. Nah hal itu dimanfaatkan oleh brand kompetitor untuk naik. Jadi brand awareness-nya brand kompetitor itu menuju puncak. Jadi banyak penjualannya dan itu berimbas pada penjualannya yang semakin meningkat. Sementara brand yang tadinya turun brand awareness-nya, penjualannya juga turun. Oke, yang selanjutnya tidak ada boundaries, tidak ada sekat, tidak ada pagar. Jadi kita mau beli barang dari manapun itu bisa. Bahkan isu yang terbaru ya kan, Bapak Presiden itu mengeluarkan semacam pernyataan bahwa belilah produk-produk di UKM lokal, jangan dari luar negeri. Nah itu bisa sebagai tanda bahwa banyak sekali produk-produk luar negeri yang bisa masuk ke Indonesia melalui entah itu toko online, entah itu marketplace, entah itu sosial media. Nah itulah tanda tidak ada batasan bahwa kita bisa beli barang dari manapun, nggak hanya dari Indonesia, bisa dari luar negeri juga ya. Kemarin juga sempat rame ada Mr. Who gitu. Mungkin teman-teman yang beli di aplikasi marketplace warna orange tuh udah familiar sama Mr. Who ya, nanti cari sendiri ya siapa Mr. Who. Oke, itu mengenai manfaatnya. Nah sekarang kendala dari bisnis berbasis internet. Yang pertama, seperti kita ketahui di Indonesia kalau orang mau beli ya, itu harus mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot. Kayak orang mau rabi, mau nikah gitu ya. Contoh, kalau beli baju itu satu harus diputar-putar, dibolak-balik, dicek jahitannya,
dicek ukurannya, di segala macam. Kalau itu di internet nggak bisa, bro. Ya, beli kalau ukurannya sesuai, ya itu yang dikirim. Kendalanya apa? Ya nanti bisa kekecilan. Alhamdulillah kalau pas. Kalau kurang, ya kalau di fitur marketplace itu ada sih, bisa bisa retur. Tapi kalau ada beberapa yang ya udah belinya di situ ya fixnya segitu. Nah, itulah. Jadi susahnya kalau orang Indonesia itu. Yang kedua, orang Indonesia itu kalau beli barang harus tahu dulu, harus pegang dulu. Itu salah satu juga kendalanya. Jadi kalau nggak pegang rasanya kurang mantep ya. Oke, terus yang berapa tadi ya? Yes, itulah ketiga kalau nggak salah. Nah, masih banyaknya kasus penipuan di Indonesia ini ya. Banyak orang beli barang, ternyata barangnya nggak sampai. Atau kalau sampai pun barangnya beda dengan yang dipesan. Itu udah sering dan udah banyak kejadian. Nah, makanya dulu muncul pemerintah mengeluarkan UU ITE yang sebenarnya UU ITE itu untuk melindungi transaksi elektronik. Tapi sekarang banyak digunakan UU ITE itu untuk hate speech dan tidak sesuai dengan kegunaannya. Ya, makanya banyak fraud, banyak penipuan. Nah, kalau nggak salah dulu sempat ngetrend juga, sempat jadi viral juga. Jadi dia beli iPhone tapi nggak datang batu, itu juga ada. Terus beli, saya pernah lihat di salah satu meme itu beli masker ya, masker gambarnya besar tapi yang datang cuma sehidung. Makanya piye bro, wangel itu. Nah, terus yang selanjutnya harga bersaing. Jelas UMKM yang dia susah memproduksi barang sendiri ya, bahan bakunya udah mahal, itu pasti harganya juga nggak mungkin murah. Nah, kalau bersaing dengan produk-produk dari luar negeri ataupun dari perusahaan-perusahaan besar ya banyak yang gulung tikar. Nah, itu yang selanjutnya kalau di Indonesia itu masih banyak yang belum bisa percaya kalau barang itu dikirim ya, pengiriman, jasa pengiriman dan segala macam itu masih banyak yang belum percaya. Yang satu lagi, literasi orang Indonesia untuk membaca itu sangat minim. Makanya sering dia komplain padahal dia udah ditulis di kolom deskripsi. Yang paling parahnya lagi, orang Indonesia itu satu, suka nawar. Nah, udah ditulis harganya net itu artinya nggak bisa ditawar, dia masih nanya. Bisa nawar nggak bro? Kasih harga teman lah. Yo bangkrut suwe-suwe. Nah itu. Terus selanjutnya regulasi pemerintah yang terakhir ya. Pemerintah seperti telat setiap kali mengeluarkan regulasi. Jadi masalahnya sudah pelik, baru ada regulasi, baru ada undang-undang, baru ada peraturan perpres dan sebagainya. Nah, tapi kasusnya sudah berlalu. Contohnya UU ITE tadi. Jadi UU ITE sebenarnya seharusnya melindungi para produsen maupun para konsumen di transaksi elektronik, tapi banyak digunakan untuk hate speech. Jadi dikit-dikit kalau ada yang posting di sosmed menyinggung, nggak terima lapor. Ya cuman gara-gara 140 karakter gitu dipenjara dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bisa lebih bisa lebih digunakan sebagaimana mestinya UU ITE itu. Oke, itu tadi manfaat dan juga kendala dari bisnis berbasis internet. Itu untuk preview di materi pertama. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih bisa teman-teman atau siapapun yang melihat video ini mulai untuk berbisnis menggunakan internet. Ya, sudah banyak contoh orang-orang yang menjadi jutawan, miliuner, bahkan triliuner gara-gara berjualan di internet. Salah satu contohnya mungkin teman-teman pernah dengar kisahnya Jack Ma, yaitu salah pendiri Alibaba. Bagaimana dia membangun sebuah platform digital berbasis internet mulai dari nol dan sampai akhirnya dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan selanjutnya kalau di Indonesia mungkin teman-teman aplikasi membonceng ya, Gojek lah, istilah Gojek, terus Tokopedia, terus Bukalapak dan sebagainya, aplikasi-aplikasi karya anak bangsa yang menggunakan internet sebagai platform untuk berjualan atau untuk mempromosikan. Nah, itu tadi materinya, ada recap. Yang pertama,
mengenai bisnis berbasis internet itu adalah proses jual beli, transaksi jual beli menggunakan media internet dengan beberapa platform. Contoh, marketplace, website, messenger, dan juga sosial media. Itu bisa digunakan untuk medianya. Terus yang kedua, ada pembeli, ada penjual, ada barang, dan menggunakan platform media sosial ataupun platform berbasis internet lainnya sebagai tempat untuk berjualan. Yang terakhir, banyak sekali manfaatnya dan juga ada kendala dan juga kelemahannya. Gitu, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya, like, komen, nyalakan loncengnya, dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan untuk mau diskusi, silahkan klik di kolom komentar. Tuliskan komentar kalian, apa yang ingin diskusikan, nanti kita diskusikan. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari saya, Aditya Wana M.Com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.